masuknya ke Curug itu tahun 78, 2 tahun kami. Karena teknik penerbangan itu paling lama, 2 tahun. Penerbang itu 1 tahun, air traffic control itu 6 bulan. Ya, waktu itu. Sekarang sudah berubah lagi karena sudah sekarang ada D1, D2, D3, D4. Kalau dulu enggak, masih PLP, pendidikan dan latihan penerbangan. Ya, jadi kamilah orang teknik waktu itu yang paling lama 2 tahun. Jadi saya lulus tahun 80, masuk ke Garuda tahun 80, kemudian bekerja di ground handling, terbang dengan pesawat segala macam lah ya, Garuda kemana-mana gitu. Jadi seluruh Indonesia, seluruh dunia saya udah jalanin gitulah ya, karena Garuda. Kemudian masuk ke sambil saya kuliah, sambil saya belajar, saya kuliah di Trisakti. Jadi saya alumni dari Trisakti. S1 dari Trisakti, S2-nya dari IPWI, ininya disekolahin oleh Trisakti juga karena waktu saya masuk ke Trisakti itu saya udah bekerja. Kemudian begitu saya lulus waktu itu langsung saya diangkat menjadi asisten dosen ya pada tahun 86. Kalian belum lahir lah itu. Jadi 86 saya udah ngajar. Masih muda lah waktu itu, masih 26 tahun waktu itu ya. Kemudian sambil kuliah, kemudian dikuliahin oleh istri Sakti S2, kemudian ambil S3 baru 2 tahun yang lalu di Universitas Negeri Jakarta. Itu juga beasiswa dari Trisakti. Jadi saat itu saya home base-nya di Trisakti. Kemudian saya udah pensiun dari Garuda. Kemudian aktif di sana dan mengajar di tempat-tempat lain lah gitu. Nah, itulah sekedar ininya pengalaman saya atau biografi saya, background-nya. Karena setiap pengajar itu harus begitu, tak kenal maka tak sayang. Oh ya, anak saya ada 2, 1 laki, 1 perempuan. Perempuan udah menikah, 1 belum laki, yaitu yang penerbang itu. Makanya saya bilang ke Kesia, mau nggak jadi paromainku? Paromain itu tuh ininya paromain itu bahasa Indonesianya itu mantu, mantu gitu. Ya, gitu. Oke lah kalau gitu. Itu ininya sekedar background saya. Saya di STAN itu ngajar sudah 2 tahun. 3 tahun lah, 3 tahunan gitu. Baru saya di STAN itu 3 tahunan. Kemudian kalau di Trisakti bayangnya saya sudah 80, tahun 86 ya, udah 40 tahun gitu. Jadi udah tahu lah semua seluk-beluknya itu. Trik-trik mahasiswa itu saya udah ngerti gitu. Ya, oke. Sampai sekarang ya begini. Coba guess how old I am now. Bakti. Ya, how old I am. Can you guess? Kelihatannya sih masih 17 ya, Pak. Bisa aja loh. Ya, mensanjung-sanjung gua aja loh. Oke, gitu. Itulah sekedar ininya perkenalan kita. Kalian nanti kan udah semester 6, sebentar lagi Anda mau menuju ke lapangan pekerjaan. Jadi pendidikan ya, bagian pendidikan dengan ke lapangan kerja itu beda sekali gitu loh. Nah, inilah Anda mempersiapkan untuk nanti terjun di bidang pekerjaan di lapangan nanti gitu loh ya. Karena kalian sampai semester 6 ya, kalian nggak bikin skripsi ya, hanya paper aja kali. Tapi PKL mungkin ada juga gitu. Nah itu, jadi nanti sebentar lagi Anda sudah di daerah masyarakat umum, jadilah Anda menjadi jadi contoh, agent of change, atau jadi sebagai prototipe daripada manusia yang baik. Nah itu. Jadi STAN itu sudah mencetak kalian itu, jadi jadilah Anda nanti menjadi prototipe atau agent of change atau jadi saluran berkat bagi sesama. Itu yang perlu, yang selama Anda belajar di STAN ini. Kalian semua anak-anak pilihan loh. Ya, beda saya mengajar di STAN dengan di Trisakti itu beda.
Ya, mereka itu kan rata-ratanya biasa-biasa. Tapi kalian itu tuh rata-rata ke atas kalian. Ya, gampang banget gitu, gampang banget ininya, apa namanya, diskusinya gampang banget. Dan saya banyak mendapatkan ilmu dari Anda-Anda. Ya, saya kasih tugas, kemudian Anda bercerita, saya juga dapat ilmu nambah. Seperti gitu ininya, apa feedback daripada pembelajaran itu. Nah, kalau di Trisakti itu banyak kan mereka diam. Begitu saya tanya mereka diam karena tidak menguasai. Kalau kalian itu rata-rata, saya udah pengalaman selama 3 tahun ngajar di STAN itu, kalian lebih bagus lah pasti, lebih kreatif, kemudian lebih kritis di dalam menyampaikan suatu pendapat. Itu bagus sekali. Jadi ada anak-anak pilihan kalian, ya. Jadi jangan disia-siakan. Jadilah menjadi berguna bagi sesama, bukan untuk diri kita, bukan untuk keluarga, tapi bergunalah bagi sesama, bagi alam semesta. Ya, kita berguna bagi alam semesta, bagi sesama, bagi segala isinya. Itulah salah satu daripada pembelajaran kita itu Pancasila dan kewarganegaraan. Kebetulan di semester ini saya dapat kewarganegaraan, kemudian saya juga pernah dapat di STAN ini ya, dapat juga ini makroekonomi gitu ya, karena basic saya ekonomi. Basic saya ekonomi, ini lagi lebih spesifik lagi adalah aviation. Jadi saya ilmu banyak ininya, pengetahuan saya itu di aviation. Pengetahuan dunia aviasi itu. Jadi kalau kalian mau nanya aviasi ya tanyalah saya. Karena saya 40 tahun saya di Garuda itu berkecimpung dengan aviasi. Ya. Kemudian di pendidikan juga sudah saya berkecimpung 40 tahun juga gitu. Jadi pendidikan dan aviasi manajemen itu sudah saya alami lah gitu. Udah lumayan lah ininya pengalamannya, udah banyak pengalamannya sampai saya nanti dipanggil oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Kita harus berguna bagi sesama. Jadi saya bersyukur saya bisa memberikan berkat bagi sesama. Saya bisa menjadi saluran berkat bagi sesama gitu. Saluran aja yang berkati dari Tuhan gitu loh. Nah dengan mengajar ini kan saya juga mendapat suatu keistimewaan bahwa saya harus menyalurkan sesuatu kebahagiaan itu kepada sesama seperti itu. Ya gitu ya Iren ya, Iren Preti para papar. Iren Preti lanjut. Oh Perdede, wah ini juga nih calon paromen juga nih, banyak nih calon paromen di sini kalau gitu. Oke, nah gitu sampai situ dulu. Ada kira-kira ini enggak yang perlu ditanyakan dengan ini? Nah sebentar lagi saya mau belajar lagi nanti nih bagaimana mengisi portal ini. Aduh, gimana cara? Ininya ketua kelasnya siapa? Coba nongol lagi ketua kelas, bantu saya gitu. Mana? Saya Pak. Gak kelihatan, coba mana? Coba bunyi. Saya Pak. Saya mana orang? Oh wajahnya mana? Ya saya. Halo, itu tadi ya masalahmu itu ya? Iya Pak, mungkin ya saya. On-cam Pak, error mungkin Pak. HP saya juga udah saya setting on-cam tapi nggak muncul videonya Pak. Ya minggu depan gantilah. Kamu posisi di mana? Di rumah Pak, di Blitar. Di Cililitan. Cililitan dekat lagi Jakarta. Di Blitar Pak. Oh di Blitar, tapi di Cililitan. Ya udah bawalah ke bengkel ininya, laptopnya. Ya karena dengan daring sekarang ini kita laptop kita harus prima terus. Bila perlu kita bikin servernya 1, bikin 2 laptopnya. Karena memang tools kita belajar sekarang ini pakai gitu, karena kita nggak bisa tatap muka gitu. Jadi jangan begini. Nah ini saya kasih wakilnya siapa? Yang hubungin saya siapa ini di WA kemarin? Saya Pak.
Mana? Oke, Amirah ya? Iya, Pak. Oh, Amirah. Iya. Amirah. Iya, Pak. Oke, Amirah bisa bantu saya. Oh, insya Allah, Bantu Pak. saya. Kan nanti saya mau ngisi portal nanti kan, ininya aktivitas kita. Iya. Coba kamu rekam ini. Coba kamu rekam kita ini, kemudian suaranya. Ini feedback ya? Feedback ya? Coba kamu rekam nanti pertemuan kita ini kira-kira 2-3 menit gitu ya. Nanti kirim ke saya pakai WA. Gimana caranya itu? Supaya saya upload nanti di portal. Bisa ya? Bisa, Pak. Sepertinya bisa. Rekam, kemudian screenshot, kemudian masukkan ke WA, kirim ke saya, kemudian nanti saya masukkan ke saya upload ke portal gitu ya. Iya, Pak. Oke ya, coba ininya. Tapi kira-kira ini lagi. Sekarang juga nggak apa-apa. Nantilah sudah kita masuk ke materi dulu ya. Nanti baru kamu rekam. Kemudian sedikit aja. Kemudian kamu kirim ke WA. Itu gimana caranya? Atau ada yang lain? Bisa nggak? Ada yang lain nggak? Caranya yang lebih bagus, lebih efektif. Saya juga kurang tahu, Pak, untuk sistemnya. Kurang tahu ya. Ya udah itu aja dulu deh. Yang saya tahu aja dulu deh kalau gitu. Iya, Ya. Pak. Jadi kamu rekam, screenshot, kemudian kirim ke WA, biar nanti saya file. Nah itulah nanti menjadi choose file untuk di portal gitu. Ini kalau semester lalu tuh saya udah stabilis, sudah lancar gitu. Nah ini kan belajar lagi nanti, tapi nggak apa-apa, itu kan pertama kedua nanti udah lancar lagi gitu. Ya Amirah ya. Ya, siap Pak. Nanti kasih tahu ke saya, udah saya ini Pak, udah saya masukkan WA, sudah saya kirim gitu biar nanti saya upload nanti di ini. Untuk mengisi daripada portal kita. Ya, oke. Ya, Amirah. Iya, Pak. Baik. Ada kira-kira ini, ada pertanyaan atau ada misalnya saran gitu? Nggak ada ya, biar kita langsung ke materinya. Materinya udah saya kirim kemarin kan? Tadi baru saya kirim. Materinya udah baca ya? Ahmad, ayo langsung ngomong kalian. Langsung jawab gitu biar jangan habis waktunya. Materinya udah terima belum? Loh, kok diam semua? Belum, Pak. Langsung ngomong Belum, kalian semua biar Belum, Pak. Coba buka nanti di LMS. Kalian belum buka kali. Belum buka kali. Udah saya taruh udah saya upload di LMS gitu. Ya udah nanti lihat aja nanti kalian mungkin ini karena kita masih baru. Tetapi setiap pertemuan itu sebelum 1 hari sebelumnya atau bagaimana lah, saya selalu nanti saya upload nanti di LMS-nya. Itulah nanti kalian pelajari gitu ya. Seharusnya kalian pelajari, baca, kemudian kita langsung diskusi aja gitu. Jadi kita nggak perlu lagi pakai slide lagi, seharusnya begitulah. Jadi diskusi pengalaman Anda nanti dengan topik yang bersangkut yang sesuai kita bicarakan pada hari ini, baru kita diskusikan gitu. Tetapi saya sudah upload di LMS. LMS sudah tahu cara bukanya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya. Berarti kalian belum kalian belum buka kali. Belum buka. Oke, saya ke ini aja lah, ke share screen-nya supaya nanti si Amirah nanti itu ya merekam untuk saya upload nanti. Oke. Ya, ini. Oke. Selamat berjumpa kepada kalian semua.
Udah baca ya? Bisa baca nggak? Bisa, Pak. Bisa baca, Amira? Bisa, Pak. Bisa Pak, Bisa. terlihat. Kalian ngomong. Langsung punya aja. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Jadi ini slide ini untuk minggu ke-1 dan kedua. Ya, minggu ke-1 kedua. Jadi pendidikan kewarganegaraan. Nah, yang mengampu mata kuliah ini adalah Pak Gatot dengan saya. Ada lagi yang lainnya, ada lagi Pak Tri, ada juga, banyak juga sih ininya. Cuman slide ini hanya kami berdua yang bikin ini. Tapi ini RPS ya, sesuai dengan RPS, nggak keluar dari RPS. Jadi kalian jangan khawatir gitu kan. Jadi yang penting Anda kuasai nanti ininya, Anda pahami nanti slide-slide yang kita jelaskan. Kemudian nanti Anda bisa bercerita, Anda nanti bisa tuangkan dalam suatu paper atau dalam suatu ujian gitu. Ya. Tapi saya yakin kalian itu orang-orang hebat kok, enggak itu loh. Ya semuanya itu anak-anak yang saya sudah lulus dari saya itu hebat-hebat semua itu. Ya, coba tanya deh yang lainnya itu. Nilainya itu hebat-hebat semua itu, hampir 100 semua, perfect semua itu. Anak-anak yang sudah lulus dari saya. Jadi ini juga saya harapkan kalian juga begitu. Ya, karena kualitas kalian itu sudah sama ya, sama, tinggal ini aja implementasinya aja. Ya, jadi jadi menjadi bangsa, menjadi bangga dan cinta pada bangsa dan negara. Itu dulu judulnya. Ya, jadi kita menjadi seorang orang bangsa Indonesia, kita harus bangga dulu terhadap Indonesia. Itu dulu. Bangga dan harus cinta kepada Indonesia 100%. Itu dulu. Jangan ada yang kemana-mana dulu. Ya, memanjat, menjadi bangga dan cinta pada bangsa dan negara. Itu yang paling utama. Oke, kemudian semua pendidik bangsa Indonesia itu dididik sesuai dengan kewarganegaraan Indonesia, kemudian berdasarkan Pancasila gitu. Jadi pendidikan ini diharapkan untuk mempersiapkan, apalagi Anda sebagai orang itu ya, STAN yang dipersiapkan untuk itu, untuk keuangan itu adalah tetap menjaga kerangka kesatuan dan persatuan. Itulah makanya kita belajar salah satu kewarganegaraan, kemudian kedua adalah Pancasila. Nah, kedua mata kuliah ini adalah satu kesatuan yang membuat kita bangsa Indonesia menjadi satu. Ya, cinta kepada tanah air, cinta kepada bangsa dan negara. Gitu. Kemudian NKRI, negara kebangsaan, tidak boleh tidak bisa ditawar-tawar lagi. Jadi sudah satu. Jangan ada lagi ini, misalnya Papua katanya mau merdeka, Aceh mau merdeka, itu lupakan itu. Itu hanya dinamika daripada sosial aja. Ya, gitu. Jadi kita tetap bahwa kita adalah bangsa Indonesia dengan satu kesatuan disebut NKRI. Nah, Anda lihat ini ya. Lihat nggak nih? Muhammad Robi baca ya. Bisa ya? Bisa nggak? Baca Pak. Astrin. Bisa. Kenapa ya itu ya feedback ya? Astrin, coba baca dulu yang paling atas. Suara saya terdengar nggak, Pak? Bisa. Oke. Anda seorang mahasiswa Politeknik STAN, Anda calon aparat dari PNS Kementerian Keuangan memiliki tanggung jawab terhadap permasalahan yang dikerjakan di lingkup Kemenkeu. Pertanyaan dasarnya ada 4. Apa yang kalian ketahui tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia? Yang kedua, apa yang kalian ketahui tentang tugas dan tanggung jawab Kemenkeu dalam kaitannya dengan perkembangan NKRI? Yang ketiga, apa kalian benar-benar tahu dan paham tentang negara Indonesia? Yang keempat, apakah kalian sudah memahami tanggung jawab kalian kelak? Tanggung jawab pribadi atas jawaban Anda, apakah aku nanti memang layak memikul tanggung jawab sebagai aparat sipil PNS Kementerian Keuangan? Apakah seluruh sendi-sendi jiwa ragaku adalah Indonesia? Apa ini bukan pengabdian, tetapi hanya sebagai obsesiku menjadi PNS agar mendapat pensiun di hari tua kelak?
Berani tidak, aku bersikap jujur dalam menjalankan kewajibanku sebagai PNS nanti, dan berani mengatakan ya pada kebenaran dan tidak pada ketidakbenaran, atau aku tidak peduli bagaimana seharusnya aku. Bongkar dan rubah pola pikir Anda untuk menuju kebaikan atas dasar suatu tanggung jawab pada bangsa dan negara. Iya, itu kan. Jadi ini apa namanya halaman ini ada ini Anda baca, kemudian Anda renungkan, ya seperti apakah nanti saya gitu. Inilah dia. Ini harus pegang kata-kata ini apa namanya ini quotes dari negara. Ini Anda harus pegang gitu loh. Ya, Anda lihat di sini, bongkar dan rubah pola pikir Anda untuk menuju kebaikan atas dasar suatu tanggung jawab pada bangsa dan negara. Ini goalnya, ya. Goal kalian nanti setelah Anda nanti di lapangan, di masyarakat, itu adalah goalnya. Apa tanggung jawab kita terhadap bangsa dan negara? Itu, ya. Jadi ini ya, dibaca-baca, dipahami, ini adalah statement atau quotes dari kita supaya menjadi orang Indonesia yang cinta terhadap NKRI, cinta terhadap Indonesia, begitu. Oke, good. Kemudian lanjut lagi, landasan pendidikan kewarganegaraan, ada landasan ilmiahnya. Jadi semua di dalam melakukan suatu kegiatan apapun di kehidupan kita itu, tentu kita harus ada belajar gitu. Belajar, salah satu itu adalah kita pelajari semua apa saja ilmu atau pengetahuan yang ada di dunia ini. Jadi jangan timpang, ya, jangan timpang. Misalnya kita belajar ilmu pengetahuan, tetapi ilmu moral, etika, agama tidak kurang misalnya. Nah, itu harus seimbang semua. Jadi ilmu pengetahuan, kemudian moral, kemudian agama, nilai-nilai itu, etika segala itu harus seimbang dengan ilmu pengetahuan gitu. Jangan timpang. Jangan salah satu ini gitu loh. Nah, itulah salah satu daripada suatu landasan kita menjadi manusia yang berkualitas gitu tuh, ya. Kemudian setelah ada landasan ilmiah itu, kemudian ada landasan hukum, ya. Jadi kita dalam melakukan suatu kegiatan apapun, dalam suatu aktivitas apapun atau apalah gitu harus tetap berdasarkan hukum. Kemudian landasan idealnya, ya, itulah Pancasila. Jadi semua harus berpedoman terhadap Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Itu adalah way of life kita. Way of life kita sudah ada di Pancasila, kemudian di Undang-Undang Dasar 45. Jadi apa landasannya itu adalah landasan ilmiah, kemudian landasan hukum, kemudian landasan ideal. Itu. Si Amira udah direkam belum? Biar saya upload dulu dia biar kita gampang. Sudah? Kami merekamnya sampai selesai kelas, Pak. Jadi untuk bahan sekaligus bahan belajar. Katanya nggak usah. Oh iya, Pak. Ya. Nanti kegedean nggak muat. Katanya ya, kalau direkam semua nggak muat nanti. Baik, ininya. Iya. Iya, jadi nggak usah semua di kita aja katanya. Jadi itu jangan sampai melebihi 50 kilobyte ya. Jangan melebihi itu, nanti nggak bisa diupload. Jadi ya, minimum itu maksimum 50 kilobyte. Dapat ya kira-kira ya Mira ya? Iya Pak, insya Allah bisa. Ya, tapi saya udah ditolong lah, udah berkurang. Ini kan saya punya tugas gitu ya. Jadi nanti kalau kamu sudah kirim ke WA nanti kasih tahu biar nanti saya ini dulu, saya selesaikan dulu portalnya gitu deh, biar kita nanti ke sini lagi. Baik, ya. Kemudian landasan ilmiah tadi, kemudian kita lanjut landasan historis. Nanti bacalah ya, baca-baca. Kemudian dasar pemikirannya apa? Nah, dasar pemikiran kita dalam menguasai ilmu teknologi dari sini.
Ya, jadi di dalam kita melakukan suatu kegiatan itu jangan sampai ada harus teknologi kita harus kuasai, kemudian etika juga kita harus lakukan juga harus sama, kemudian moral dan segala macam. Itu maksudnya. Kemudian objek materialnya ini segala hal yang berkaitan dengan warga negara yang empirik, non empirik, meliputi wawasan, sikap dan perilaku warga negara dalam kesatuan bangsa dan negara. Kemudian objek formalnya, ya, objek formalnya adalah warga negara. Kemudian bagaimana kita warga negara dalam pembelaan negara. Kemudian kumpulan keilmuan. Oke. Kemudian landasan hukumnya. Nah, ini dia, ya. Ini juga di Pancasila mungkin udah dapat ini ya. Jadi landasan hukum kita itu adalah Undang-Undang Dasar 45, kemudian Pancasila. Itulah konstitusi kita. Tidak boleh keluar dari sana, ya. Jadi Undang-Undang Dasar 45, Pancasila, kemudian undang-undang, kemudian peraturan pemerintah, kemudian peraturan daerah, dan Perpres, itu urutannya gitu. Tetapi hukum yang paling tinggi di kita adalah Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Itu yang paling tinggi hukumnya, ya. Baru dipeloi ke bawah menjadi undang-undang, peraturan pemerintah, kemudian peraturan daerah, kemudian Perpres, peraturan pemerintah gitu, segala macam lah. Tetapi tetap berpedoman terhadap Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Ya, oke, landasan idealnya ini, ya, kita berada di dalam wilayah geografi Indonesia itu tadi udah saya sampaikan ini, Anda baca aja, itu adalah Undang-Undang 45, kemudian Pancasila gitu, ya. Oke, visi dan misi pendidikan kewarganegaraan menurut keputusan Dirjen Dikti ini juga. Jadi tadi kan ada Undang-Undang Dasar 45, kemudian diturunkan lagi turunan-turunan sehingga keluarlah ini keputusan menteri juga ada, paling rendah ada itu. Jadi para keputusan atau SK menteri gitu ya, atau SKB menteri gitu ya. Tetapi tetap ininya induknya adalah Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Oke, kemudian dinamika perkembangan pendidikan kita, ya, perkembangannya itu ini. Jadi pada tahun 79 lah, pendidikan kita itu kan terkenal dengan Ki Hajar Dewantoro kan. Itu adalah bapak pendidikan bangsa Indonesia. Itu berawal dari sana. Oke, kemudian tujuan mempelajari pendidikan kewarganegaraan. Ini Anda baca Anda baca, pahami, berpikir secara rasional, kritis, kreatif, kemudian berpartisipasi secara aktif. Jadi Anda jangan tidur, jangan diam aja, harus kita berpartisipasi aktif terhadap perkembangan daripada negara kita gitu. Kemudian berkembang secara positif dan demokratis gitu ya. Jadi kita harus demokratis, kemudian dengan positif. Kemudian berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain ya. Jadi politik luar negeri kita itu adalah bebas aktif. Artinya kita bebas ke luar negeri bergaul, tetapi tidak boleh kita mengganggu-gugat daripada kedaulatan bangsa lain. Seperti itu. Itu disebut bebas aktif gitu. Ini dia, berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung maupun tidak langsung. Jadi pergaulan dunia kita harus itu. Oke, lanjut lagi, kemudian kompetensi atau kemampuan keilmuannya. Kemudian kompetensi keterampilan kewarganegaraan. Kemudian kompetensi watak. Iya, sebentar hujan ya. Bentar hujan. Ya, hujan di Jakarta hujan loh. Ya, lagi hujan ini, suaranya kurang kurang jelas. Ya, oke. Kemudian lanjut lagi dengan ini.
Nah, inilah dia aspek kompetensi dalam pendidikan kewarganegaraan. Nah, ini adalah watak kewarganegaraan, pengetahuan kewarganegaraan, keterampilan kewarganegaraan, dia selalu beririsan sehingga warga negara yang baik berpengetahuan, terampil, dan berwatak. Ini adalah skema daripada bagaimana kita melakukan suatu pendidikan kewarganegaraan itu di dalam kehidupan kita dan seluruh aspeknya, ya, seluruh aspek daripada suatu kehidupan. Ya. Warga negara yang baik dan berpengetahuan, terampil, dan berwatak. Artinya itu bahwa kita bukan hanya untuk ilmu pengetahuan aja, tetapi kita harus semua dari segi moralnya, etikanya, nilai-nilai yang ada yang kita kandung di dalam suatu kehidupan kita, sehingga tujuan kita itu adalah menjadi rahmatan lil alamin. Kita menjadi membuat suatu kasih sayang, cinta kasih segala macam, dan kita menjadi berguna bagi alam semesta ini dan sesama. Itu maksudnya. Jadi moral, ilmu pengetahuan itu harus selalu dia equal. Itu loh. Jangan timpang. Banyak juga tuh. Banyakan belajar agama, ya, agamanya banyak, tetapi timpang saintifiknya. Ada barusan saya baca di suatu berita dunia gitu, bahwa kalau sebuah negara atau apapun dia yang terlalu banyak agamanya terlalu banyak dibandingkan dengan saintifiknya itu tidak maju katanya. Ada itu barusan saya baca lagi. Jadi kalau terlalu banyak agamanya, kemudian saintifiknya kurang, akhirnya timpang dia nggak maju negara itu. Negara itu atau orangnya lah atau kelompok itu gitu. Itu jadi harus equal, selalu kita equal gitu. Itu maksudnya. Oke, kemudian hakikat dari kompetensi. Ya. Seorang warga negara harus memiliki pengetahuan tentang kewarganegaraan yang baik. Jadi kita harus tahu tanggung jawab kita, kemudian kewajiban kita. Jadi jangan hanya kita menuntut aja tanggung jawab kita, tetapi kewajiban kita tidak kita lakukan gitu. Seperti itu. Kemudian seorang warga negara diharapkan memiliki keterampilan secara intelektual tadi. Jadi semua itu masyarakat itu harus knowledge, know-how itu harus equal dengan moral. Itu maksudnya. Watak karakter, ya ini dia, watak karakter, sikap atau kebiasaan hidup sehari-hari. Gitu. Mira udah sampai di mana? Udah jadi? Saya kirimkan, Pak. Oh, bilang udah. Bapak masih menjelaskan. Atau saya ke situ dulu ya, saya ke portal ya. Kalian ini dulu ya. Ya, kalian ngopi-ngopi dulu lah, biar saya ke portal dulu, biar saya selesaikan. Dan ini kayaknya lama, kayaknya saya belum tahu pernah ini. Saya nyari-nyari dulu gitu kan, kayaknya belum pernah, agak lama. Jadi kalian ngopi-ngopi dulu, ya. Tapi kasih tahu nanti waktunya kita selesai, karena begitu nanti habis waktunya kita, Zoom ini juga hilang. Itu katanya, kata kemarin itu saya juga belum ngalamin gitu loh. Tetapi 10 menit atau 15 menit sebelum habis waktu jam kita, tolong kasih tahu saya supaya jangan hilang nanti semua kita. Gitu ya. Mira, pokoknya Mira kerja keras ya, Mira ya. Ya, Pak. Kerja keras dengan itu ya gitu. Jadi saya ke ini dulu, ke portal dulu ya. Udah ngopi-ngopi dulu lah, Astrid dah, ketawa-ketawa aja loh. Astrid, kamu Astrid di mana tinggalnya? Saya di Kediri, Pak. Mana? Di Kediri. Kediri. Om tadi itu ya? Jawa Om di Kediri ya? Oh iya. Karena kalian kelihatannya cuma di sini cuma Amira, Muhammad, sama Astrid ya. Udah saya mau ke portal dulu, mau belajar dulu di portalnya seperti apa. Ada pertanyaan nggak? Nanti aja ya, saya mau ke portal dulu nih. Aduh.
Mira, kalau kamu kirim ke ini ke Iya, Pak. kalau kirim ke email kayaknya bagusan deh, lebih cepat ini. Oh, iya, Kirim Pak. ke email ya. Iya, iya. Iya, Email Bapak, kirim ke email saya aja ya. iya. Email saya udah tahu belum? Belum, Pak. Belum lah. Ini email saya ya. Bentar ya. Itu dia. Ya. Udah email saya gitu. Baik, Pak. Mohon ditunggu sebentar. Mau udah dikirim belum? Ini mau masukin ke folder gimana caranya ya? Itu kalau dari WhatsApp di laptop tinggal di-download saja, Pak. Nanti biasanya munculnya di folder downloadnya. Kalau masih menunggu Kalau email, kita ini tarik masih dari, loading, Pak. bentar ya, saya kutak-kutik dulu ya. Aduh, memang gara-gara corona ini nih kayak gini. Ini error lagi. Gimana Mira tadi kalau saya dari langsung dari WA ke portal bisa? Bisa, Pak, tapi harus di-download dulu. Begitu. Jadi ada Terus tulisannya, di file dulu kan? iya, disimpan di file. Nanti akan tampak tersimpan di mana, Pak. Choose file. Iya, Oh, kayaknya bagusnya pakai email aja ya. Biar sampai iya, langsung saya itu ya, saya copy ya. iya, sebentar, Pak. Iya deh. Udah dikirim emailnya? Masih loading, Pak. Jadi saya masih persiapan. Aduh. Dengan Inilah. internet saya kurang begitu baik, Pak. Nah, ini error nih di ininya nih. Bentar ya. Belum ini ya, belum terkirim di apa emailnya belum. Masih harus, untuk videonya masih harus diupload dulu, Pak. Jadi mungkin masih butuh waktu. Ini error dia ini. Video.
Nggak ada. Kenapa Pak? Nggak ada. Ini yang kamu kirim itu nggak ada. Iya, masih proses upload Pak, belum bisa dikirim. Itu ukurannya lumayan besar juga. Kalau yang di WA itu saya download dulu ya? Iya Pak, masih di-download dulu. Bentar ya. Nggak bisa langsung ditarik ke portal ya, coba deh. Nggak bisa Pak. Kalaupun email, setahu saya juga harus di-download lagi. Bentar ya. Jadi download dulu. Iya Pak. Ini nge-save ini gimana? Ini gimana? Mungkin Bapak jika bersedia tolong share screen yang WhatsApp-nya Pak. Jadi kami bisa bimbing dari sini Pak. Dari gimana? Ulangi. Di share screen saja Pak tampilan WhatsApp-nya jika Bapak bersedia. Jadi kami bisa bimbing dari sini. Seperti share screen yang tadi PPT Pak. Yang ini kalian lihat nggak nih tampilan ini? Nggak terlihat Pak. Iya. Nah ini mau save di folder gimana caranya nih? Bentar. Aduh. Mira, ya, di layar kelihatan nggak? Iya Pak. Di layar kelihatan nggak ini yang saya terangkan ini? Tidak Pak, tidak terlihat. Tidak ya. Iya Pak. Nah ini kan yang kamu kirim ke saya ini saya mau download nggak bisa. Oh, kalau Saya videonya mau save ke folder. bisa, harusnya bisa sih. Kalau Itu, di ya. emailnya udah nyampe belum? Masih loading Email Pak. saya. Oh, email Bapak itu upload videonya masih proses Pak. Masih proses ya. Iya. Karena banyak kali. Iya. Ya. Makanya jangan banyak-banyak katanya. Itu cuma 1 menit Pak, 50 detik. Waduh. Itu. Tapi yang di WA ini nggak bisa loh yang di WA yang kamu kirim ini nggak bisa di download juga nih. Harusnya kalau bisa diputar itu sudah disimpan Pak. Biasanya seperti itu. Screenshot. Iya. Oh, ini screenshot. Ya, kalau yang screenshot itu Bapak klik saja fotonya, kemudian nanti ada tulisan, ada kode download itu Pak, icon download itu di sampingnya tanda silang. Di situ bisa dipilih disimpan di mana. Oh, jadi video yang kamu kirim itu saya screenshot ya? Untuk screenshotnya ada di bagian atasnya Pak, ada video, ada foto yang saya kirimkan itu screenshotnya Pak. Sebentar ya Pak ya ini. Yang mana itu? Itu Pak, iya. Ini. Oh, iya, kamu nggak bisa lihat dari situ ya? Iya Pak. Oh ini. Iya. Oh ini aja nanti saya bikin di folder gitu. Ya, kalau memang boleh ya silahkan Pak. Saya tidak tahu konsepnya di dosen seperti apa. Kalau memang diperbolehkan foto, itu bisa digunakan Pak. Aduh. Tapi ini kalau ini diklik keluar nanti suara itu juga sama ini isinya video itu. Tidak Pak, karena itu foto saja.
Soalnya kalau Nah, itu. yang itu, yang video, itu memang harus terdownload dulu, Pak. Jadi untuk tadi Bapak sudah bisa memutar kan ya, Pak ya? Tadi saya mendengar Udah, suaranya, berarti itu sudah di-download, Pak, harusnya. Harusnya sudah nggak terdownload. di-download. Ya, Nggak di maksudnya kalau kita kalau screenshot itu tuh pakai yang mana? Yang kamu maksudnya kirim itu bisa nggak? mungkin bisa, Pak, bisa. Ini di layar nggak kelihatan ini ya? Enggak ya? Enggak ya. Tidak terlihat, Pak. Jadi yang mana nih yang saya upload nih ya? Yang kamu kirim screenshot itu boleh nggak pakai gini ya? Mungkin boleh, Pak. Saya Itu kurang aja dulu tahu kali sih. ya. Iya, Pak. Ya udah saya nanti saya screenshot dulu deh. Ya saya simpan dulu biar itu ya. Takutnya kehilangan waktu kita. Iya, Pak. Ntar ya. Aduh. Mira lewat apa? Lihat saya nggak sekarang? Lihat, Pak. Iya. Kenapa, Pak? Oh lihat. Waduh. Semua Iya, berarti kalian lihat saya sekarang ini ya? iya, Pak. Iya, Pak. Masa? Waduh. Oke, saya ini dulu ya. Saya screenshot. Ya kayak gini nanti screenshotnya. Nah. Ya, sementara ini aja dulu deh. Sambil itu. Enam. Ini kelas apa nih? 6? 10 ya? 01, Pak. 01. 61. 601. 661. Tanggal, sekarang tanggal berapa? 24? 29, Pak. 9. Iya. 29. Screenshot 9. Aduh, portalnya mati lagi. Aduh. Aduh. Agak itu ya, agak lama ininya ya. Waktu ininya. Responnya kurang nih portalnya. Absen gimana, Mira? Absen kalian?
absennya di portal, Pak. Masing-masing siswa langsung mengeklik Oh, saya yang absen. itu ya, saya yang contreng ya. Saya yang contrengin ya. Saya kurang tahu, Pak, di sistemnya dosen. Kalian yang contreng kayaknya deh, kayak kemarin kami itu kayaknya mahasiswa yang itu, yang contreng ya. Maaf, Pak, izin mengingatkan kelasnya 15 sekitar 15 menit lagi akan berakhir. Aduh, gawat ini. Bentar ya. Lama nih portalnya nih. Responnya. Untuk absen ini kalau nggak salah kemarin kami rapat itu. Nah ini aduh, kegedean katanya ininya size-nya. Size-nya kegedean katanya kan. Dia nolak dia. Itu fotonya ya, Pak, ya? Iya, foto. Bentar ya, Pak, ya. Masih saya cari caranya dulu. Maaf Pak, untuk absen masing-masing mahasiswa absen sendiri-sendiri Pak di portalnya masing-masing. Oh iya gitu. Jadi saya nggak usah klik lagi nih. Setahu saya kalau setelah Bapak tadi udah buka kelas, kami bisa langsung absen mandiri gitu Pak. Tapi nggak tahu kalau untuk ketentuan dosen gimana Pak. Iya, kemarin juga kami rapat itu ini mahasiswa yang absen. Makanya nanti kalau mahasiswa yang absen nanti bisa kebelakangan absen ini dong katanya kita. Ini udah ini semua nih, udah biru. Coba saya simpen ya, mau nggak ya? Tiga 30 orang kalian. Iya Pak, Oh 30 iya. Pak. Iya. Absen udah tersimpan. Lalu ininya nih, filenya gimana nih, Mira? Filenya gimana nih? Kecilin. Masih saya kecilkan, Pak. Ini Kegedean baru bisa separuhnya, Pak. Masih akan saya kecilkan lagi, Pak. Jadi lain kali itu dikit aja katanya supaya masuk katanya. Yang penting ada tandanya gitu. Itu sudah mentok, Pak. Fotonya tidak bisa diperkecil lagi, jadi sudah separuh. Wah. Jadi yang pakai tetap yang tadi ya, atau kamu kirim baru lagi? Kalau memang 50 KB itu foto yang baru pun masih belum cukup, Pak. Wah, gimana caranya nih ya?
Iya, kegedean tadi itu. Padahal semester kemarin itu udah enak-enak, padahal lu udah gampang banget gitu. Bapak tadi itu yang di-upload fotonya atau videonya ya, Pak? Saya short screen. Oh, screenshotnya ya, Pak ya? Iya, itu yang Iya, maksudnya yang saya kirim tadi ya, Pak ya? iya yang kamu kirim yang kedua kali. Oh, iya. Itu tadi sudah saya kecilkan masih belum sampai 50 KB itu tadi, Pak. Udah dikecilkan ya? Iya, Pak, tapi sudah nggak bisa lagi. Ah, coba satu lagi ya. Screen. Atau dia harus pakai itu enggak? Pakai PDF? Enggak ya? Kenapa, Pak? Pakai PDF enggak? Oh, saya kurang tahu itu, Pak. 601, 61. Izin Pak, mungkin bisa digunakan hasil screenshot yang punya saya kirim di grup Pak. Itu sudah di bawah 50 KB. Sudah 42 KB Pak. Mana-mana? Ayo dari Ada di grup, Pak, Di grup keluarga bentar negara. dulu keluarga ya. negaraan. Bentar dulu sebentar. Jadi stres juga ini. Bukannya belajar tapi belajarin.
Aduh, nggak bisa. Mana yang dikirim itu mana tadi? Situ ya, Ada coba. di- Ada di Iya, grup, Pak. Nah, yang dikirim melalui itu ya. Ah, ini saya copy dulu. Saya short screen ya. Iya, Pak. Itu screenshot di download dulu, Pak. Oke, coba ya. Saya short screen dulu ya. Iya, Pak. Pak, maaf, itu kalau Ya. fotonya di screenshot lagi, hasilnya akan tetap besar, Pak. Jadi lebih baik di-download saja fotonya itu. Caranya fotonya diklik saja, nanti di sisi kanan atas di dekat tombol silang di foto itu akan ada icon download gitu, Pak. Yang kamu kirim itu saya download gitu ya? Iya, Pak. Jangan di screenshot lagi. Nanti kalau di screenshot ukurannya kembali besar, Pak. Oh gitu. Iya, Pak. Ntar dulu saya coba satu dulu nih ya. Iya, Pak. Silahkan. Coba dulu ya. Aduh, udah berapa menit lagi nih? Aduh, lewat lagi nih. 3 menit lagi, Pak. Gak mau dia. Tadi gimana tadi? Kamu apa tadi? Di-download ya? Iya, Pak. Jadi Bapak buka tadi chatnya, kemudian foto yang dimaksud itu diklik, Pak. Yang mana? Kelihatan nggak ini? Ini? Nggak kelihatan di situ ya? Iya, Pak. Tidak terlihat. Tar dulu.